Sudah, Pak Edi? Iya, daftar hadir juga sudah saya buka. Coba dicek kembali atau diisi. Saya kembali bisa memberi kuliah ini kalau hari Selasa yang lalu, hari Senin ya, diberikan oleh Bu Meti. Dan oleh sebab itu kalau ada yang ingin disampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Meti, kalau tidak ada, saya siapkan beberapa latihan-latihan untuk bisa memperdalam ya, bisa memperdalam pemahaman yang kemarin sudah yang dapatkan. Saya tunggu dulu, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Jadi kalau ada yang bertanya dideteksi dan disampaikan kepada saya siapa yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, saya siapkan beberapa latihan ini. Kalian siapkan alat tulis, buku atau coret-coretan atau ya Excel juga untuk alat hitung ya. Saya tampilkan kira-kira apa yang akan saya berikan kepada kalian. Oh ya, saya pernah ada pertanyaan dihubungi oleh teman kalian, salah seorang ada pertanyaan yang saya minta pertanyaan tersebut disampaikan dalam kuliah. Apakah sudah disampaikan ketika kuliah Bu Meti? Tunggu sebentar, saya harus memilih mana dia. Nah, ya. Pada slide yang saya tayangkan ini kita punya beberapa permasalahan yang perlu kita bahas, terutama agar kalian memahami dengan baiknya. Slide yang sedang saya sorot ini sebenarnya ada di kumpulan slide yang lain, tapi saya pindahkan ke sini untuk bisa mendapatkan kembali gambaran apa yang sering kali kita temukan dan kadang-kadang hal-hal itu menjadikan kesulitan bagi kalian. Definisi yang sebelah kiri tidak saya bahas. Nah, ini slide-nya sudah bergerak sendiri, jadi saya gunakan saja apa ini. Saya gunakan slide editing aja, kalau slide show dia bergerak sendiri ya. Nih, kita punya definisi di sini. Saya besarkan ini ya. As receive ini apa adanya. Nanti slide berikutnya ini akan melatih kalian untuk mengubah as receive kemudian menjadi gaya basis. Saya perbaiki dulu ya, satu persatu gitu. Iya. R dry basis ini terjadi, kita peroleh kalau kita punya biomasa, kita biarkan saja di ruangan, dia akan mengalami kesetimbangan dengan uap air yang ada di ruangan. Kalau musim kering begini, tentu saja kadar air di dalam biomasa juga menjadi kering. Biomasa ini sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Kalau musim hujan, nah tentu akan kita dapatkan biomasa yang basah. Ini menjadi kesulitan bagi proyek-proyek pembakaran yang menggunakan biomasa sebagai bahan bakar. Pada saat ini
saya dan Pak Dwi sedang mendapat tugas dari TB untuk menghitung kemungkinan mengganti sebagian batu bara dalam PLTU dengan biomasa. Nah, dari lapangan saya dapatkan mereka mengeluh. Nah, kalau musim basah, musim hujan, biomasa yang disetor ke PLTU, para pembangkit listrik tenaga uap itu banyak sekali. Kadar airnya tinggi, bahkan sampai 60%. Untung masih bisa dibakar karena bersama-sama dengan batu bara. Kalau dia hanya biomasa saja yang dibakar, ya ini nggak akan bisa terbakar. Ya, ini jelas dari gambar-gambar ini coba diperhatikan. Kalau saya menerima kayu, beli kayu bakar misalnya, itu kita mendapatkan kondisi yang sebagaimana adanya ini. Kemudian kita biarkan di dalam ruangan kita, kadar airnya akan mengikuti kondisi ruangan, humidity dari ruangan, kelembapan ruangan. Dan kalau kita keringkan dalam oven, nanti ini kita dapatkan yang kering oven dry basis. Di sebelah sini ada definisi apa itu yang dilepas ketika dia dikeringkan menjadi seperti yang ada di udara, berkeseimbangan dengan udara. Ini disebut dengan surface moisture content. Artinya itu adalah air yang nempel di permukaan atau menyusup sedikit. Sedangkan kalau kita keringkan dengan oven, dengan waktu yang tertentu, temperatur yang tertentu, kita mendapatkan apa yang disebut dengan inherent moisture content. Itu yang air yang berada di dalam pori-pori baru bisa keluar ketika di oven. Nah, ketika terjadi pembakaran, tentu saja kita harap dry basis ini. Nah, sebelum bahan bakar menjadi dry basis, bahan bakar tersebut mengalami pemanasan dari api pembakaran biomasa yang lain yang berada di situ. Yang aneh dan kadang-kadang menjadi salah itu yang S-free. Apa yang dimaksud dengan S-free? Sebenarnya S-free ini hanya pernyataan saja. Tidak mungkin kita mendapatkan biomasa yang betul-betul S-free. Pasti ada kadar abunya, walaupun nilainya kecil pasti ada. Dan tidak mungkin kita buat menjadi nol. Itu ya. S-free ini hanya cara menyatakan kalau biomasa yang kita dapatkan itu semula kadar abunya rendah, tetapi ketika kita bawa ke sana kemari, kita simpan, kadar abu menjadi naik, tapi sebenarnya bukan abu sebenarnya, abu organik yang dibawa biomasa, tetapi itu adalah abu yang kotoran-kotoran, misalnya debu, apalagi juga pasir. Ya, nah karena itu kita punya pernyataan S-free. Baik, ini kita latihan sejenak. Saya minta kalian bisa menghitung ini dalam waktu 20 menit ini. Misalnya ini. Saya mempunyai biomasa yang mempunyai komposisi ini. Nah, komposisi ini saya peroleh dari laboratorium pengukuran. Ketika laboratorium pengukuran itu melakukan pengukuran, itu sudah ditetapkan bahwa biomasa atau batu bara itu dikeringkan sama sekali sampai inherent moisture content-nya keluar. Nah, itu komposisi yang disebut dengan basisnya oven dry atau ya oven dry ya. Coba dicek ini apakah 100%, kita bisa cek itu 46 tambah 33 tambah
Jadi enggak 100% itu. 100% enggak itu. Coba cek. Nah, kalau tidak 100% bisa dinormalisir. Kenapa kemungkinan tidak 100%? 100%, Pak. 100%. Kalau 100% saya tambahi bahwa karbon diukur dengan cara sesuatu. Hidrogen diukur dengan cara alat yang lain. Nitrogen diukur dengan cara yang lain. Abu diukur dengan cara yang lain. Belerang kalau ada diukur dengan cara yang lain. Yang nggak bisa diukur adalah oksigen. Nah, oleh sebab itu oksigen dibuat sebagai by difference. Sering dalam sertifikat itu dituliskan seperti ini, by difference. Sudah saya terangkan sebelumnya, saya kira ya. Ya, sekarang lakukan praktek. Ini kalau diukur di lab. Lalu kita menerima biomasa dari suatu sumber yang sama tapi pada hari yang lain dengan asumsi biomasa itu masih homogen dengan yang saya kirim ke laboratorium. Biasanya begitu dilakukan orang, tidak setiap kali ada bahan bakar, ada bahan baku diukur. Nah, dari satu pengirim saja diukur. Ya, ketika datang sebuah bahan bakar dari satu kontainer atau dari satu tongkang yang kadar airnya 10%. Nah, mengukur kadar air di sini gampang, pakai mengukur yang berdasarkan konduktivitas. Nah, alat ukurnya itu bisa dipegang dengan tangan, lalu di ujungnya ada dua elektroda. Kedua elektroda ini ditancapkan ke biomasa yang sama tadi, yang biomasa, lalu alat tadi menghasilkan listrik atau tegangan atau arus. Nah, diukurlah. Nah, banyaknya arus yang bisa lewat itu tergantung pada kadar air. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh pengguna biomasa tadi. Atau dengan gampang sepaket kedatangan biomasa tadi, diambil sampel, dimasukkan oven, dan ditimbang, tentu saja dengan cara yang tertentu, akhirnya diperoleh kadar air 10%. Nah, ini ada dua cara menyatakan kadar air. Ini tidak ada hubungannya dengan gambar ini ya, tidak ada hubungannya dengan gambar ini. Ini ada dry basis, ada dry basis ester. Ini betul-betul kondisi yang sebenarnya. Kalau yang sekarang ini wet basis dan dry basis berdasarkan hanya definisi. Yang biasa kita pakai adalah wet basis. Karena itu kebiasaan, seringkali kadar air 10%, artinya kadar air wet basis. Nah, apa definisinya? Ini kadar air wet basis adalah kadar air yang ada dalam sampel dibagi seluruh pada banyaknya sampel. Sedangkan kalau kita dengan benda yang sama, dengan biomasa yang sama, kita bisa membuat definisi komposisi wet basis. Apa itu wet basis? Salah, dry basis. Definisi dry basis dalam hal ini, bendanya masih sama seperti tadi, tapi mendefinisikannya saja itu air yang ada namanya wet basis dibagi dengan biomasa yang tidak pakai air. Nah, sebagai langkah pertama, selesaikan dulu dengan gampang, mungkin nggak usah dihitung juga. Kalau saya punya 10% ini, saya itu ya, yang warna biru ini, nanti di sini berapa nilainya? Sampel
yang sama, tetapi cara menyampaikan laporannya beda, silakan coba untuk diselesaikan. Yang saya beri tinta biru. Gampang ya? Ini adalah kalau saya punya 1 kg biomasa dan 10% moisture content dasar basah, maka dasar keringnya adalah 10 gram atau 10 satuan tertentu dibagi dengan 100 dikurangi 10. Tentu saja bisa dibalikan 100. Nah ini 1 dibagi 9 adalah 0,111 ya, alias 11,1%. Nah ini kadar airnya ya, kadar airnya begini. Saya hitung ya, betul ya, 1 dibagi 9, 1 dibagi 9 atau 10 dibagi 90. Sekarang tolong dicarikan, dihitungkan sekarang konsentrasinya, kadar dari hidrogen, kadar dari karbon dalam bentuk dry basis. Kadar karbon dalam biomasa sebenarnya ya dalam pernyataan ya, pernyataan kadar pernyataan dry atau wet basis. Sekarang saya tulis dulu wet basis ya, ini sama dengan berapa, hitung itu. Kemudian sama kadar air, kadar hidrogen, kadar H, dan biomasa sebenarnya dalam ini semuanya. Oke. Nah, dari data yang di atas ini adalah data oven dry yang tidak mengandung air. Ya, komposisi ini diukur dari sampel yang sudah dihilangkan airnya, sudah di oven. Sampel diterima di oven, dianalisis, hasilnya yang saya beri arsir abu-abu. Kemudian ketika saya pakai, itu yang saya maksud dengan biomasa kondisi sebenarnya, bagaimana komposisinya. Ya, silakan menghitung ini. Bisakah kalian menghitungnya? Kalau sudah, ada lagi soal yang sama, tapi ini adalah dry basis. Bendanya sama, tetapi cara menyampaikannya, laporannya beda. Bendanya adalah sampai yang kadar airnya 10% dasar basah, masih sama ya. Nah, itu masih sama, bendanya sama, tetapi menyatakannya menjadi beda. Silakan untuk menghitung. Nah, yang hitung yang pertama saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memperjelas yang sudah disampaikan oleh Bu Meti. Pak Dwi, Bu Meti kemarin memberi contoh-contoh soal begini atau hanya memberi definisi-definisi? Definisi dan satu contoh soal, Pak.
Nah, kalau udah ada satu contoh soal, kerjakan yang hijau ini aja lah. Yang satu ini saya. Nah, itu ya. Dari yang atasnya, yang oven dry dijadikan 10%. Ini contoh soal ini belum disampaikan oleh Bu Meti kan? Kalau sudah disampaikan Bu Meti, gampang. Saya tinggal mengubah saja komposisinya, apakah kadar airnya. Karena kadar air kan tergantung berbagai kondisi lingkungan. Belum disampaikan ya itu ya, 10%. Ya, silakan. Saya tunggu sampai Anda mendapatkan satu saja ini di sini. Kalau sampai mendapatkan satu di sini, yang sedang saya sorot ini, nah cukup. Yang lain itu hanya sebuah perhitungan saja. Sebuah cara perhitungan. Mengulang lagi untuk data yang lain. Oke, saya berhenti dulu. Barang 5 menit, saudara menghitung. Supaya tidak bingung, ini saya begini aja. Ini tadi hanya penjelasan. Nah, ini yang penugasan. Pak Dwi, Aisyah, tolong ini dibantu menghitungnya. Saya sendiri juga sedang menggunakan Excel untuk menghitung apakah hitungan kalian nanti sama dengan yang saya peroleh. Nanti akan saya tampilkan sama-sama. Kita bahas sama-sama, kita lihat sama-sama. Ada yang sudah selesai? Ya, sudah. Ada yang selesai? Ada yang bunyi ini siapa nih? Saya Pak Victor. Victor. Ya, berapa jawabannya? Tapi saya mau tanya dulu Pak, ini saya dapatnya kan setelah saya hitung itu Hmm. yang pertama yang C dulu. Hasilnya Hmm. tuh jadinya 5,1 Pak. Apakah benar ya?
Hasilnya 5,1. min 5,1. Iya. Hasil moisture contentnya 5,1. Begitu. Apa yang kamu dapatkan apa ini? Ini yang dry basis, Pak. Oh, kalau yang wet basisnya jadi 51,1, Pak. Sebentar. Kita tampilkan dulu. Yang kamu kerjakan yang bagian mana? Yang jawaban yang mana ini? Kalau yang Atau untuk yang ini komposisi dry ada ini basis, dua macam soal. Yang soal pertama tadi sudah saya lewati saja karena saya anggap gampang. Yang kamu jawab yang ini, yang atas atau yang bawah? yang atas udah ketemu, Pak. Yang dry basisnya 11. 11,1%. Ya benar. Sekarang yang bawah Nah, yang yang kamu bawah dapat. ini setelah saya hitung hasilnya jadinya kalau yang dari oven dry ke wet basis itu jadinya 51,1. Kalau yang ke dry basisnya 5,1, Pak. Benar atau enggak ya, 50. Pak? Bentar dulu. Yang kamu diktekan ke saya. Oh Yang ya, mana? Yang sedang saya sorot abu-abu ini yang yang C, harus saya ya isi. benar, Pak. Ya, Kadar karbon dalam biomasa. berapa? Kalau yang wet basis saya dapatnya jadinya 51,1%, Pak. 51,1%. Kemudian Kalau ini yang aja dulu. oh ya, Ini bendanya ini yang hijau, bendanya yang hijau ini sama yang ini sama. Tetapi yang hijau ini beda dengan yang saya sorot ini. Bedanya di mana? Yang saya sorot ini hasil laboratorium, ya, di ya, mana dikeringkan dulu sebelum dianalisis. Tapi data itu saya pakai untuk menghitung banyaknya karbon atau banyaknya hidrogen atau banyaknya oksigen pada biomasa yang sedang saya olah. Apakah mau saya bakar ataukah mau saya gasifikasi. Ya, coba kita bayangkan ya. Itulah, ya. Yang lain udah ngitung berapa jawabannya. Vektor tunggu dulu. Saya nanti buru-buru. Nunggu dari teman-teman dulu. Ada yang menghasilkan angka berapa ini? Vektor menghasilkan angka 51. Saya tangkap saja dulu vektor. Mungkin ada yang mau memperbaiki. Silakan, itu ada seseorang mau menyampaikan. Nah, itu ada bunyi apa itu? Banyak sekali bunyi tung. Dwi atau Aisyah, ada siapa di situ mengetuk pintu untuk masuk? Ari Wenas, Pak. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Ari Wenas? Jawabannya yang berbeda, Pak. Ya, yang kadar C aja, nggak usah yang lain dulu. Benar. Nah. Untuk yang dalam wet basisnya, kalau saya ketemunya 41,4%. 41,4%. Benar. Itu ya. Ini Wenas. Kalau yang sini tadi vektor. Yang lain lagi saya tunggu. Ini dua orang ini kok jawabannya beda ini. Saya pengen orang yang ketiga. Ya, Randy Mukti dan Yori, Pak. Ya, orang ketiga ya, satu orang aja ya. Nah. Wenas, vektor. Silakan, jawabannya berapa? Saya sama kayak ini. Jangan sama. Kamu eja. 41,4. 41,4. 41,81, Pak. 41,81. 81. Ya. Berapa ini? Randy. Nah, gimana? Randy? Iya. Nah, secara logika begini. Kalau saya punya biomasa kering 1 kilo, ya ini kan biomasa kering tanpa air ini 1 kilo, berapa kilogram? Berapa karbonnya? 460 gram. So, ya? Coba dioret-oret, terutama yang sudah menjawab ini. Nah, kalau biomasa saya itu mempunyai air, bagaimana saya akan pakai untuk gasifikasi misalnya, airnya itu 10%,
atas dasar pernyataan basah. Apa artinya? Air dibagi yang keringnya adalah 10%. Jadi kalau saya punya 1 kilo, airnya berapa? 100 gram. Biomasa yang nggak pakai air berapa? 900 gram. Kalau begitu, di dalam 900 gram, di dalam 900 gram biomasa yang tidak mengandung air tadi, berapa karbonnya? 46% kali 900 kilo. 900 gram. Itu jumlahnya ya, jumlah gramnya. Kalau saya bikin persennya, berarti ya saya harus bagi dengan 1000 gram lagi, yaitu keseluruhan tadi. Nah, dengan begitu hasilnya berapa? 46 kali 0,9. Berapa 46 kali 0,9? 414, Pak. 400. Nah, 46% kali 900, 411 dibagi 1000 lagi. Kalau mau dijadikan fraksi komposisi tadi. Itu ya. Nah, akhirnya yang benar siapa? Yang benar ini. Tapi saya kok yang 41,81 kok aneh. Kamu dapat dari mana ini? Hampir benar tadi. Kalau yang vektor ini salah ya. Pemahaman itu aja. Siapa tadi? Fendi apa siapa itu kok dapat 41, ya, saya tulis saja sekarang hitungan saya tadi. Sorry. Saya tulis di sini. Kalau saya di Excel, saya buka tutup Excel nggak enak. Basis 1000 gram biomasa yang ada ini dengan kadar air 10% atas dasar basah. Tuh, saya tulis. Nah, dari sekian banyak ini, maka airnya adalah 100 gram biomasa bebas air. Saya gunakan kata-kata bebas air, bukan kering. 900 gram. Ya. Sekarang, saya ganti warna ya. Main-main. Biomasa yang bebas air tadi, ini dihapus. Nah, berapa arangnya? Arangnya ya tetap 46% kali 900 gram. Berapa ini? 414 gram. Ya. Dan seterusnya. A juga begitu. Dan seterusnya O juga begitu. Ya sama, persamaannya tinggal mengganti saja itu. Mengganti nilai komposisinya. Begitu pula dengan abu, nitrogen. Begitu pula dengan abu. Nah, beneran nggak usah kita perhatikan. Ya, jumlah semuanya berapa?
totalnya kan masih tetap 1000 gram. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, kita lanjutkan ke sebelah sini, maka komposisi biomasa basah ini juga dasar basah, biomasa basah dengan kadar air 10% dasar basah, ini akan menjadi, nah ini lah, 4,14%. Dan seterusnya ya, biomasa total ini menjadi 100%. Nah ini airnya berapa persen? Airnya berapa tadi? 11. Airnya 10% ya, 10%. Nah, tolong ini diisi sendiri, lengkapkan. Baik, saya pikir segitu dulu. Nah, silakan untuk mengisi dan nanti terutama Vektor, coba kamu isi lagi atau Vektor atau siapa yang dari teknik mesin biasanya mungkin belum terbiasa dengan hitungan yang begini. Silakan. Ada pertanyaan? Itu ada Ting. Saya mau tanya, Pak. Siapa nih? Saya Victor, Pak. Ya. Nah, kayaknya tadi yang jawab 41,81 tuh caranya gini ya, Pak. Yang persentasenya dibagi dry basis, yang moisture content dry basis. Hasilnya jadinya 41,81, Pak. Apakah itu salah ya, Pak? Atau gimana cara ngitungnya, Pak? Gimana caranya? Yang tadi 41,81 siapa itu? Saya, Pak. Iya, gimana cara kamu ngitung? Yang 41,4, 41, ini berapa nih? Salah nih. Saya salah tulis. Inilah. Nah, ini 41,4. Nah, yang ini tadi kamu ngitungnya atau kamu sekarang menemukan kamu salah atau kamu nggak salah tadi? Pas saya yang salah nih. Kalau saya sama basisnya di totalin dulu Pak 100%. Jadi untuk C-nya itu yang 100% dibagi 100 basis yang basah dikali dengan persen C yang 46% gitu Pak. Jadi saya nggak ngekonversi ke kilogram, jadi cuma berdasarkan basis komposisinya aja Pak. Fraksi persennya aja hitungannya dari situ. Oh iya, ini kan tadi jalannya cerita ya. Kalau kalian sudah mahir, rumusnya gimana? Nah, kita punya persamaan di mana ya? Saya tadi siapkan juga persamaannya. Ada di slide lain. Ah, enggak, saya bikin aja sendiri. Saya minta konfirmasi dari Dwi atau dari Aisyah, ini hitungan saya ini udah benar apa belum. Kalau sudah benar, logikanya sudah benar, saya coba untuk membuat rumusan. Atau ini dulu kita selesaikan sama-sama yuk. Kita selesaikan sama-sama dulu ya. Apa yang terjadi? Ya, ini saya ganti dengan 6%. Ini saya ganti dengan 33%. Ini saya ganti dengan 1%. Ini saya ganti dengan 14%. Begitu ya. Lalu ini harus saya isi. Gitu. Ini dalam gram semuanya ini. Kemudian saya sisipkan di sini air.
kan ada air H2O, tapi H dan O-nya tidak saya masukkan ke atas. Ini 100 gram kan. Nah, kalau sudah itu hitungan saya betul, kita coba membuat rumusan sekarang. Kita buat sebuah rumusan. Gimana sebenarnya rumusannya? Konsentrasi dari konsentrasi yang basah, sama dengan ini kan? Ini tadi udah tahu ini. Nah, apa ngitungnya apa tadi ini? Nah, ngitungnya apa ini? Tadi udah saya diktekan sebenarnya. Konsentrasi yang oven dry, ya, kali 90 dibagi 1000. Kok bisa gitu? 1 dikurangi moisture content dibagi, ya udah dibagi 1 moisture content-nya. Nah, ini aja. Udah selesai. Jadi rumusan hitungan tadi saya gambarkan panjang lebar seperti ini supaya kalau lupa rumusnya. Dah, paham ini belum? Kalau sudah, ini saya balik sedikit. Saya balik ya. Saya copy. Itu mana yang ini? Ya, ini. Soalnya masih sama. Hasil pengukuran di lab oven dry begini. Lalu pada saat mau dipakai, basah dia. Tetapi 10% kebasahan tadi dalam dry basis. Tuh. Ya, dalam dry basis. Persamaannya seperti apa? Hasil dari ini seperti apa? Komposisi ini kalau dalam ada air dan dry basis seperti apa? Ada juga komposisi, nah ini yang juga bingung. Ini ya, kadar airnya dalam dry basis, tetapi komposisi elemennya tolong dihitung menjadi wet basis. Nah, aneh lagi kan? Oh, moisture content-nya dalam dry basis, komposisi total elemennya dalam wet basis. Ya, itu coba menjadi pemikiran. Saya kira kita cukupkan segini dulu. Ini direnungkan. Sebenarnya masih ada yang selanjutnya, tapi tidak saya teruskan dulu. Ini ya. Ingat ini. Nah, soalnya saya ganti. Rumus ini masih benar. Kemudian pertanyaan ini juga masih benar. Kemudian, nah yang sini menjadi, ya, nah ini harus diganti. Oke. Nah, ini juga harus diganti. Berapa ini? Kalau basis hitungannya 1000 gram, kadar airnya 10% tapi dry basis, maka di sini adalah, nah ini yang beda, 1 gram. Totalnya 100 gram. Totalnya 100 gram. Airnya 1 berarti biomasa bebas airnya berapa? Sorry, posisinya biomasa
tanpa air itu akan menjadi berapa ya? 889 gram. Kemudian, nah ini dihitung sendiri lagi. Airnya, karena ini sekarang ini menjadi dasar basah, ya, menjadi dasar basah. Oh ya, ini juga diubah lagi. Sudah ada 9. Airnya di sini adalah berapa ini? Berapa kadar air kalau dry basisnya ya, ini kita coba renungkan benar enggak ini dry salah ini bebas airnya adalah berapa ini? Ya benar, 889. Ini dibagi salah ya. Ini dibagi ini harus 10%. Nah, salah. Tunggu dulu, saya jadi bingung juga. Siapa yang bisa bantu saya ini? Ini kita ada 2 pernyataan, dasar kering, dasar basah. Tapi yang akan kita tuju semuanya menjadi dasar basah. Ini salah. Ini kalau kita mengukur kadar air dasar kering 10%, artinya 10 dibagi biomasa keringnya adalah 10%. 10 dibagi biomasa keringnya 10%. Kalau gitu, air 10 dibagi 110 itu berapa persen? 10 dibagi 110. Nah, ini tetap 10, ini 1000. Nah, gitu. Ini juga 1000. Ini bukan 10, 100. Ini menjadi 110. Nah, ini dihapus dulu. Ya, begini. Kadar air dasar basah 10%, artinya nah, sampai di sini dulu. Ini bisa diisi. Berapa isinya? 100 dibagi 1100. 100 dibagi 1100. 9% isinya di sini. 9,9%. Itu %9,9%. Ya. Bapak, maaf. Seharusnya 9,09%. 9, oh ya, sorry, 9,0. 9,09. Ya. Ya, siapa tadi yang menyampaikan koreksi saya? Ini salah salin aja. Ya, paham, berarti yang mengoreksi saya sudah paham ya. Komposisi biomasa dasar basah
kadar airnya 9,09%. Nanti ini kamu isi, ini sudah terisi. Nah, totalnya nanti menjadi 100%. Nah, di sini angka yang 46 ini, gimana ini angka 46? Semua ini tujuannya kan begitu. Angka 46 ini tujuannya menjadi berapa di sini. Kemudian angka yang saya ambil saja yang ini abu. Ini menjadi berapa? Menjadi berapa ya? Nah, beda dengan yang tadi. Beda dengan soal yang pertama tadi. Ya. Nah, sampai di sini waktunya sudah berakhir. Ini nanti saya kirim saja 2 slide ini. 2 slide ini untuk dilengkapi nanti ya. Sebelum kita menginjak ke perhitungan yang mirip ini, tetapi panas, heating value, wah, makin membingungkan nanti. Sampai di sini dulu sebelum saya tutup ada komentar yang saya akan kirim hanyalah slide 3 dan slide 4 saja ya dalam satu file. Lalu saya nitip di dalam slide saya yang sudah disiapkan oleh asisten tahun lalu ini ada yang saya curigai salah ini. Tolong ini dilihat. Rumus ini benar nggak? Kenapa saya merasa rumus ini salah? Saya lupa dulu pernah saya minta ke mahasiswa peserta sebelumnya, angkatan sebelumnya, tahun sebelum ini, untuk ngecek. Kenapa saya curiga ini ada nilai negatif di sini? Ada nilai negatif. Jangan-jangan ini hanya definisi saja, definisi plus dan minus. Karena apa? Karbon itu harus memberi nilai positif dalam HHV. Tapi ini sudah dicegah di sini dengan nilai negatif, jadi ya kalau perkalian ini sama dengan sampai mengurangi ini sampai lebih, berarti kan HHV-nya menjadi negatif. Pada waktu itu mahasiswa sudah menghitung seperti ini. Ya, rumus ini dipakai menghitung menghasilkan angka ini. Ini hasilnya. Tetapi kalau kita cari, nanti kalau kita minggu depan kita ketemu, selisih antara HHV dan LHV ini tidak sesuai dengan definisi HHV dan LHV. HHV dan LHV itu selisihnya adalah panas pengembunan air. Ya, minggu depan kita akan ke situ ya. Oleh sebab itu saya minta tolong cek kembali rumus ini, kemudian masukkan nilai-nilai yang kita punya tadi, komposisi ini, komposisi yang kadar air ini, tanpa air ini, hasilnya apakah betul segini, dan seterusnya ya. Ini adalah tugas PR yang harus kalian selesaikan. Kemudian masih ada lagi, ya ini juga ada lagi. Tolong dicek persamaan ini dari pustaka, kemudian masukkan nilai-nilai, paling tidak untuk yang nggak ada ini, nggak ada, karena nggak bisa. Nggak bisa. Nanti soalnya tidak sama, soalnya tidak benar, soalnya tidak. Nah, ini aja dicek kembali, minggu depan kita bahas. Jadi nanti yang akan saya kirim adalah slide nomor 3, slide nomor 4, slide nomor 5.
Slide nomor 5 ini perintahnya ini. Slide nomor 6 perintahnya juga kelihatan. Cek kembali persamaan yang sudah saya tulis. Begitu, saya kira kita sudah waktunya berhenti. Kalaupun ada pertanyaan, dilewatkan WA grup saja. Dan kita ketemu sampai minggu depan ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir, dan sekarang kelas saya tutup. Saya akhiri dengan salam sejahtera dan doa. Semoga kita semua bebas dari gangguan COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.